Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama dari Creative Adventure. Dan kita sebut pendeknya Creature gitu ya, Creative Adventure. Buat gue kayaknya cukup menarik, tapi silahkan kalian yang menilai juga di kolom komentar bagus atau enggak. Dan mungkin gue jelasin sedikit dulu. Jadi ini adalah episode spesial di channel SF Media yang kita biasanya cuma review kamera, kadang studio, di outdoor dikit gitu kan. Dan sekarang kita coba buat segmen yang agak berbeda, yang pembahasannya juga nggak terlalu teknis, tapi kita pengen coba untuk explore gitu. Kita bikin syutingan-syutingan di luar yang lebih niat. Karena kita juga banyak review gear-gear yang cukup high-end, tapi merasa kurang puas gitu kan. Sehingga sekarang kita coba buat syuting di luar, memaksakan diri untuk bikin road trip buat bikin karya fotografi dan videografi. Nah, buat trip pertama kita ini, di episode 1 ini, kita di daerah Pangalengan, Bandung. Emang sebenarnya nggak terlalu jauh dari Jakarta, paling sekitar 3 atau 4 jam aja berkendara. Tapi ya, gua rasa cukup oke lah buat kita latihan di trip pertama dulu. Karena di sini juga kita cuma bertigaan gitu krunya, nggak rame. Dan ya kita nggak biasa juga syuting trip, motret landscape gitu kan. Jadi di sini adalah hal yang baru banget dan buat latihan menurut gue cukup oke di sini, nggak terlalu jauh. Dan memang sebenarnya sepengetahuan gue, Pangalengan sendiri itu daerah yang punya banyak destinasi buat dieksplor. Terutama gue sendiri paling banyak dengar Pangalengan itu dari apa ya? Bukan mulut ke mulut, tapi dari ya rumor-rumor para fotografer juga gitu. Jadi spot-spot di sini banyak yang menarik untuk diambil karya fotografi, videografinya. Jadi ya we'll see bakal semenarik apa perjalanan kita di Pangalengan ini. Oke, ini jam, belum pakai jam lagi. Ini jam 5 pagi, 4.51. Sebenarnya sih mungkin untuk para landscape fotografer udah agak siang ya. Tapi ya ini kita lagi siap-siap dan ya itu kita nyiapin alat buat dibawa dan kita langsung mau berangkat ke spot sunrise di panorama Puncak Besar. Dan ya kita gelap-gelapan harus ke trek sana. Semoga aman, harusnya aman dan ya semoga kita dapat sunrise-nya. Ini berasa banget rambut gua abis mandi banget gitu ya. Tapi ya itu. Coba kita lihat, semoga aja dapat situasi di sana. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu experience di pembuatan foto video kalau lagi ngetrip. Karena kita terkenalnya memang kalau syuting di studio kan. Tapi gue selalu ya masih berlandaskan pada hal-hal standar kayak sunrise, sunset, golden hour, dan just do it aja. Karena gue masih pemahaman kuat gue adalah buat belajar kamera itu atau fotografi videografi ya learn by doing gitu. Makanya kita just do it juga buat kesini. Salah satunya di sini kita lagi di panorama Puncak Besar dan lesson learn. Ternyata spot ini nggak terlalu bagus buat sunrise. Kita kalangan bukit sunrise-nya dan bukitnya deket sama kita. Jadi dia lumayan nutupin gitu, nggak dapet spot yang lumayan enak. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Kita nggak dapet sunrise di sini, mungkin gue alihkan besok kita ke daerah Cukul atau Taman Langit di Pangalengan juga gitu. Jadi sunrise-nya besok kita kejar lagi. Dan untungan advantage kita bawa mobil 4x4 sama motor Suron yang ganteng banget juga. Jadi nanti seiring perjalanan balik harusnya kita bisa dapet foto-foto ala-ala adventure yang seru-seru. Yang nantinya kalian juga bisa cobain buat ngedit karena gue berusaha buat kasih file mentahnya juga. Tapi ya harusnya kita dapat beberapa foto-foto yang menarik, footage-footage yang menarik dengan mobil 4x4 ini dan juga motor Suron. Jadi ya rasa adventure-nya harusnya tetap keluar gitu kan.
So, setelah sunrise gagal tersebut di panorama puncak besar, kita coba melanjutkan perjalanan lagi ke Curug Ceret dan juga Curug Dewa, air terjun gitu. Dengan kondisi perut gue yang somehow di situ udah mulai agak nggak enak gitu ya. Dan kita sempat balik dulu sebenarnya dan akhirnya nyadar kalau ternyata gue kena muntaber. Jadi itu oh my god bener-bener ganggu banget. Gua harus muntah-muntah, nahan mencret gitu kan. Dan kita harus tetap lanjutin perjalanan karena kita harinya juga terbatas di sini. Kita coba ke Curug Ceret dan Curug Dewa tadi yang ternyata rutenya tuh bener-bener gokil banget. Jadi dia ada trek mobil, jadi awal-awal trek aspal, mobil biasa, lalu masih bisa mobil masuk tapi aspalnya udah hilang. Gitu, dan treknya tuh berasa bener-bener kayak off-road banget, kayak jarang banget terjamah, dan itu memberikan pengalaman tersendiri karena ya jadi rasa vibes-nya tuh adventure banget. Nah, pas nyampe di curugnya sendiri, ternyata kedua curug ini nggak terlalu gede ya, si Curug Ceret dan juga Curug Dewa ini. Cuman ketika ngambil shot di sana, sebenarnya kalau kita akalin pakai lensa yang cukup tight, kayak kita pakai Viltrox 75 mm, itu lumayan terisolasi backgroundnya, jadi kelihatan ya lumayan oke lah gambarnya gitu. Tetap nggak kelihatan kalau curugnya tuh nggak begitu gede. Tapi setelah di situ kita ngobrol sama guide-nya. Dia nawarin kita buat ke satu curug lagi di Pangalengan yang jauh lebih besar dari Curug Ceret dan Curug Dewa ini. Cuman ya rutenya agak lebih menantang dan nggak bisa akses mobil sampai sana. Kita harus ada trekking juga. Dan ya kita setuju buat coba di hari besoknya dan memang ternyata curugnya jauh lebih besar. Jujur aja awalnya gue ragu banget sama perjalanan ini. Soalnya kita jalan cuma bertiga. Dan unexperience soal outdoor kayak gini. Dan masalahnya kita nggak cuma bertanggung jawab sama konten gitu. Kita juga bertanggung jawab atas safety dari masing-masing krunya yang balik lagi unexperience gitu. Tapi so far sih gue cukup puas dan gue bisa trust gitu kan dengan kru ST Media. Karena kemarin juga ternyata gue sakit. Gue kena muntaber, kayaknya keracunan makanan. Dan untuk ngehandle ngiket-ngiket motor dan lain sebagainya, naikin turunin, itu ternyata ya dari kru ST udah bisa gue percaya. Jadi we learn so much gitu kan dengan trip ini. Dan ya gue pede ke depannya bakal seru banget. Dan kalau kalian perhatikan, memang di Pangalengan sendiri ini menawarkan landscape yang benar-benar luar biasa. Yang menurut gue, kalau memang kalian punya ketertarikan di dunia fotografi dan videografi, menurut gua oke juga buat jalan ke sini gitu ya. Memang kayak sekarang nih, kita nggak tahu, kita nggak baca cuacanya bakal kayak gimana. Sekarang tiba-tiba berkabut dengan gambaran awalnya mungkin cerah, cahaya matahari, bakal ada ray light bagus. Tapi ternyata enggak gitu. Tapi bukan sesuatu yang bikin nyesel juga karena tetap landscape-nya sih menarik gitu. Dan menurut gua ya kalau kita memang tertarik fotografi, videografi di luar, menurut gue just do it memang langkah yang tepat. Karena balik lagi, terlepas kontennya bakal jadi seperti apa, yang pasti ini bakal jadi experience yang menarik buat kita juga. Oke. Ya lu sambil rekam boleh sekarang nih. Nih oke juga sih pohon-pohon dalam kabut gini ya. Pohonnya yang tinggi-tinggi gini. 18 di Serpigo tadi Bu ya? Iya, gue 55. Ini hitungannya pohon apa ya Mas? Ini pinus. Pinus lah ya. Iya. Cuma ini mah pinus muda ya? Iya, pinus muda. Kecil-kecil. Pinus sama kayu putih Mas. Oh. Ini bukan yang buat minyak. Ini kebanyakan buat bahan bangunan kayu putihnya. Beda. Kayu putihnya buat bahan bangunan. Iya. Oh. Ada yang buat rumah papan-papan gitu kan pakai kayu putih Mas. Oh, beda jenis ya. Beda jenis. Oke. Ini kita ngarah ke air terjun. Cuma ternyata lumayan belok ya. Kita parkir, tanahnya lembek, tapi harusnya mobil 4x4 nggak terlalu masalah lah ya. Ya kita lihat nanti. Semoga aja nggak nyangkut. Lo kalaupun nyangkut kita ada recovery track, cuman ya sebisa mungkin. Si motor. Dalam banget lagi sialan. Fuck. Orang Apa tuh ngomong. Lah kan tadi gua ngetes di situ, lo nggak ngeliat. Kan gua nggak ngeliat. Iya. Sebelah kiri. Ya itulah. Tapi kayaknya satu ban agak deket jalan. Jadi ya sebisa mungkin dia yang bakal traksi nanti gitu. Kalau lumpur-lumpur licin. Tapi ini lumayan kuat sih tanahnya. Nggak gimana-gimana juga.
Dan ya, kita lanjut ke air terjunnya harus jalan kaki, tapi nggak bisa pakai akses mobil. Semoga aja cukup. Oke. Lu rekam aja backup suara juga. Awas kah? Ya. Habis sudah. Gue bilang tuh dia kena setan gunung. Serupan gitu ya. Kenapa jatuh? Enggak, serupan. Oke, ini kita masih dalam perjalanan mau ke Curug Penganten, Curug Penganten, dan treknya seru banget nih, kayak buka jalan ya, soalnya bener-bener masih lebat banget, kayak yang bisa dilihat mungkin di belakang sana, ke depan lebih parah, dan ya seru banget. Cuma masalahnya gue tidak maksimal funnya karena gue lagi diare gitu ya, jadi kita tidak tahu nih, nanti gue harus membuang hajat di mana. Ya, tapi itu doang sih bebannya. So far, curugnya belum kelihatan, tapi udah kedengeran. Dan so far, sejauh ini sih perjalanannya cukup seru. Apalagi kalau misalkan lagi sehat gitu ya. Ini karena lagi agak sakit perut aja jadi susah. Tapi ya, itu kita sambil lanjut dulu dan kita lihat curugnya kayak apa. Worth it atau enggak. Dan ternyata pas kita nyampe ke curugnya, memang itu worth it banget. Curugnya gede banget, beda sama Curug Ceret dan Curug Dewa. Di sini bener-bener gede, tinggi, dan ya rasanya masih natural banget gitu. Belum tersentuh sama peradaban karena memang akses ke situ masih susah banget gitu kan. Jadi masih berasa natur banget, hidden gem, dan ya cakep banget curugnya. Cuman sayangnya balik lagi karena gue masih sakit, diare, perut tuh melilit banget. Rasanya konten-konten yang diambil di sana kayak kurang maksimal gitu ya. Walaupun kita ada ngambil, harusnya ada beberapa foto dan video juga yang epic diambil di sana. Walaupun mungkin kalau kalian memperhatikan muka gue pasti kelihatan ada pain yang disimpan di dalam gitu ya. Karena gue emang bener-bener lagi puyeng banget di situ. Dan masih relate soal gue diare tadi, gue juga harus buang hajat di air terjun tersebut. Tapi gue udah izin sama yang nganter kita ke situ, sama permisi juga sebelum melakukannya. Yang kampret itu Ska, yang berusaha merekam gue di sana, jadi gue siram aja pakai air gitu kan. Tapi ya balik lagi, gue merasa spot tersebut kayaknya gue belum banyak denger gitu ya, belum banyak yang explore, yang padahal potensinya cakep banget. Oke, kita mau main sepeda sekarang. Jadi gue baru agak enakan juga, semoga lancar. Walaupun sebenarnya kemarin pas kita ke air terjun Penganten, kayaknya tuh bisa sebenarnya ada trek yang bisa diterobos-terobos sepeda ini, sepeda suron. Cuman ya jadi nggak adil karena kita berempat ke sana dan sepedanya cuma ada 2, jadi yang belum kita pakai. Oke, jadi ini yang sering terjadi juga di trip kita sekarang ya. Jadi kayak yang kalian lihat tadi kita menuju ke sini, ada footage drone-nya, itu kelihatan clear walaupun agak mendung gitu kan. Cuman sekarang kita belum ada 10 menit loh di sini. Ini udah mulai gerimis, rintik-rintik, dan tiba-tiba kabutnya luar biasa. Nih mungkin maju bisa diliatin track downhill-nya yang gua pengen coba. Nah, jadi
agak ekstrim ya ke arah sana lah pokoknya itu treknya. So, lagi kondisi tidak sesuai ekspektasi kita buat motoran. Padahal di atas, di panorama puncak besar tuh memang ada trek downhill yang mungkin gue udah jelasin juga pas lagi di sana. Itu padahal seru banget, cuman kondisinya hujan, berkabut, jadi sangat berbahaya apalagi buat pemula kayak gue yang pengen coba nyoba gitu kan, yang pengen nyobain ala-ala ekstrim dikit. Dan padahal gue udah nyewa helm, protektor gitu kan, buat knee pad, elbow pad dan lain sebagainya karena pengen lompat-lompat di bawah, tapi ternyata hujan dan treknya terlalu berbahaya. Tapi kita coba untuk adaptasi di sana karena sebenarnya memang perjalanan ke situ pun jalanannya cukup ekstrim. Jadi gua ala-ala cobain di situ dulu aja dan jadi ada aliran air juga, jadi kayak ala-ala sungai kecil gitu. Dan ya gua rasa sih kita tetap dapat beberapa footage dan foto-foto yang cukup menarik menggunakan sepeda Suron di sana. Gila, ekstrim banget cuy. Gue nggak bisa terlalu ekstrim juga sih soalnya gue nggak pakai knee pad sama elbow pad ya. Tapi gue pakai chest guard sih, chest protector. So, itu dia trip kita di Pangalengan. Mungkin nggak begitu memuaskan karena kemarin gua keracunan makanan dan itu bener-bener ngeganggu banget. Tapi ya, gua nggak kapok, lesson learned, dan kita akan melakukan hal yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dan kalau ngelihat Pangalengan sendiri, sebenarnya potensinya juga masih banyak yang bisa kita explore. Spot-spot yang udah kita cobain pun bagus-bagus banget dengan konten-konten kita yang mungkin kurang maksimal sebenarnya. Dan mungkin berlandaskan dari fakta tersebut, di masa mendatang bukan hal yang tidak mungkin. Gua pengen revisit lagi Pangalengan untuk dapat konten yang lebih oke lagi. Kedepannya masih banyak petualangan yang menunggu kita karena rencananya di tahun 2023 ini kita untuk Creative Adventure ini pengen mengelilingi spot-spot terbaik di Indonesia. Dan ya, gua nggak sabar buat cobain dan keep learning terus biar tiap tripnya bisa jadi lebih efisien. Dimana by the way kalian juga bisa ikutan buat join trip kita. Caranya dengan lebih aktif di sosial media, di Instagram kalian story atau bikin postingan, dan jangan lupa buat mention Instagram ST Media dan juga Instagram gua, dimana yang paling seru dan paling gokil kontennya serta paling aktif pastinya itu bisa dapat kesempatan buat join kita ke dalam trip Creative Adventure ini, dimana semua akomodasi dan biaya-biaya di spot tersebut atau di lokasi tersebut kita handle gitu. Jadi kalian tinggal datang aja, bawa badan, semuanya udah kita sediakan. Dan ya, gua rasa bakal jadi petualangan yang menarik juga buat kita semua. Apalagi kita akan berusaha buat bikin konten yang sebagus mungkin di spot-spot yang menarik di Indonesia. Oke, paling itu aja. Dan pastinya terima kasih banyak untuk banyak brand yang sudah supporting trip ini sampai nanti 1 tahun ke depan gitu ya, sampai tahun 2023 ini berakhir. Terima kasih sudah membuat trip ini memungkinkan. So far seru banget dan gue yakin sampai akhir tahun 2023 ini bakal banyak petualangan yang jauh lebih menarik lagi. Dan ya,
itu aja buat Creative Adventure episode 1 ini. Gua Erwin, di belakang kamera ada Wowo, lalu ada Ska lagi backup data di bawah. Dan itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.